long story. Oh, I'm sorry. See you tonight, Mom. Morning. Bye. Sorry, I didn't mean to. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mike yang sedang berolahraga dan jogging malam. Namun, tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul untuk menyerangnya dan membunuhnya. Scene beralih ke 6 bulan kemudian sejak tragedi pembunuhan Mike yang sampai sekarang belum terungkap. Di sana terlihat mama muda bernama Sharon yang merupakan istri dari Mike. Saat itu, Sharon terlihat sedang membangunkan putranya yang bernama Anthony untuk pergi ke sekolah. Diketahui jika Anthony ini menderita depresi kematian bapaknya. Tak lama kemudian, Anthony meninggalkan ibunya dan pergi ke sekolah. Masalah Anthony ternyata tidak hanya itu saja. Di sekolah, ternyata dia selalu diintimidasi oleh teman sekelasnya. Saat Anthony membuka lokernya, dia menemukan banyak foto-foto nakal ibunya yang membuatnya sedih. Tak lama kemudian, teman sekelasnya yang bernama Brand muncul dan terus mengganggunya. Anthony sebenarnya sangat marah, namun dia tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan Brand. Hingga akhirnya, seorang siswa baru bernama Dylan datang dan memperingati Brand untuk berhenti mengganggu Anthony. Melihat keseriusan Dylan, Brand ragu dan memutuskan mundur. Saat akan pulang, Anthony memperhatikan seorang gadis bernama Megan yang telah lama dia suka. Namun dia tak punya keberanian untuk mendekati Megan. Kebetulan, Dylan yang sedang bersama mereka menyadari itu. Dylan pun segera mendekatkan Megan kepada Anthony. Saat itu, Anthony berhasil membuat janji untuk jalan berdua bersama Megan. Karena hal itu, Anthony menganggap jika Dylan adalah sahabat yang paling mengerti tentang dirinya. Terlebih, Dylan bercerita jika dia juga kehilangan ayahnya 2 tahun yang lalu dan belum bisa melupakan kematiannya. Your name's Dylan, and I only know that because the code. What's wrong? I guess I kind of see us as kindred spirits. That's what I'm talking about. Di tempat lain, terlihat Sharon yang sedang bertemu dengan seorang polisi bernama Teddy yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan Mike. Teddy menjelaskan jika dia masih belum menemukan pembunuhnya. Dari percakapan mereka yang sangat akrab, diketahui jika Teddy adalah teman lama Sharon dan memiliki perasaan padanya. Setelah perbincangan singkat itu, Sharon berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat pulang ke rumah, Sharon tidak melihat Anthony berada di rumah. Hal itu membuatnya menjadi sedikit khawatir. Namun tak berselang lama, terlihat Anthony yang pulang bersama Dylan. Saat itu, Dylan memperkenalkan diri sebagai teman baru Anthony. Saat itu, Anthony meminta izin kepada Sharon untuk mengadakan party kecil-kecilan di rumahnya. Sharon pun setuju, asalkan itu bisa membuat Anthony menjadi kembali ceria. Long story. Oh, I'm sorry. Keesokannya, Dylan datang ke rumah Anthony untuk menjemputnya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Saat itu, Sharon sedang memakai gaun tidur. Mama muda itu sedikit gugup dan segera mencoba menutupi gunung kembarnya. Setelah itu, Anthony datang untuk berpamitan. Saat Anthony memberikan pelukan kepada ibunya, Dylan dengan berani melakukan hal yang sama. See you tonight, Mom. Morning. Bye. Sebuah pelukan yang membuat cincin karet yang sudah lama tak dilumasi menjadi berkedut-kedut. Malamnya, teman-teman Anton berkumpul di rumah untuk merayakan pesta. Anthony menghabiskan waktunya bersama Megan. Di sisi lain, Dylan malah fokus kepada mama Anthony. Anehnya, Sharon pun menatapnya dengan cara yang tak biasa. Di tengah acara,
Dylan meninggalkan pesta dan masuk ke kamar tidur Sharon. Di sana, Dylan menatap pada foto keluarga Anthony untuk waktu yang cukup lama. Seketika Sharon masuk dan menanyakan apa yang sedang Dylan lakukan di kamarnya. Dengan permintaan maaf, Dylan beralasan jika dia sedang mencari kamar mandi dan kemudian pamit untuk pergi. I'm so sorry. Beberapa hari kemudian, Anthony terpilih dalam daftar pemain football. Dylan pun ikut gembira dengan kabar baik itu. Saat bersamaan, Megan lewat dan Dylan menyemangati Anthony untuk mengajaknya kencan. Anthony pun semakin gembira karena ajakan kencannya akhirnya diterima oleh Megan, dan hal itu tak lepas dari dukungan sahabat barunya itu. Keesokannya, Dylan memberinya kunci mobil dan menyuruhnya menikmati harinya bersama Megan. Setelah Anthony pergi, Dylan dan Sharon masuk rumah. Saat itu Dylan meminta izin kepada Sharon untuk tidak pulang ke rumah dan menunggu Anthony pulang. Sharon yang menyadari jika hubungan Anthony dan Megan merupakan bantuan dari Dylan, mengatakan bahwa dia menganggap Dylan sama seperti Anthony dan dia bisa memperlakukan rumahnya seperti rumah sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia mengagumi keberanian Dylan. Setelah itu, Sharon pamit untuk pergi mandi. Memanfaatkan momen itu, Dylan mengikutinya ke atas dan berkata jujur jika dia sangat tertarik kepada Sharon. Janda muda ini pun akhirnya luluh dan bersedia mengaduk lendir bersama jejaka itu. Sorry, I didn't mean to... Semenjak hari itu, hubungan mereka semakin liar. Sharon bahkan menyewa sebuah rumah sebagai tempat mereka bercocok tanam yang aman. Suatu hari, Brent mendatangi Dylan di sekolah dan mengatakan bahwa dia telah mengawasi gerak-gerik Dylan yang sebenarnya menyimpan rahasia. No. I shattered his leg in 3. No, whatever. Dylan yang takut hubungan gelapnya bersama Sharon diketahui oleh Anthony memutuskan untuk menyingkirkan Brent. Dylan mendekati Anthony dan membuat rencana untuk mengeluarkan Brent dari sekolah. Dylan melukai dirinya sendiri dan pergi ke lapangan sepak bola dan kemudian memukul Brent. Saat itu, dia mengatakan kepada pelatih jika Brent telah menusuknya dengan pisau. Detektif Teddy tiba di sekolah untuk menyelidiki insiden itu. Karena mengingat kebaikan Dylan, Anthony berbohong dan mengatakan bahwa dia melihat penyerangan terhadap Dylan. Akibatnya, Brent akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Saat pulang ke rumah, Sharon membicarakan tentang perubahan sikap Anthony belakangan ini. Anthony malah marah dan mengatakan jika ibunya tidak pernah peduli padanya. Dia juga mengungkit perselingkuhan Sharon dari ayahnya 2 tahun yang lalu. Dari sini terungkap jika Anthony mengetahui jika ibunya berselingkuh dengan seorang rekan kerjanya dan hampir menghancurkan pernikahannya dengan Mike. Namun Mike masih memaafkan, tak lain dan tak bukan hanya demi Anthony. Dia bahkan menuduh ibunya mungkin saja terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Isn't such a terrible thing. Anthony! Come on, Anthony, open up. Malam harinya, Dylan menelepon Sherry dan memintanya untuk bertemu di rumah sewa mereka. Saat itu Sharon mengungkapkan kekesalannya kepada Anthony yang telah menuduhnya terlibat dalam kematian Mike. Melihat kesedihan Sharon, Dylan mencoba menghiburnya, mendekat dan kemudian menciumnya. Pada saat itu, terlihat orang asing lewat dan mengambil foto mereka. Dan ternyata itu adalah bagian dari rencana Dylan memeras Sharon. Keesokan harinya, dan mendapati video dirinya bersama Dylan telah viral di medsos. Dia merasa hidupnya akan hancur dan segera terbongkar di depan khalayak ramai. Sharon memberitahu asistennya bahwa mereka harus bertindak cepat untuk mencari tahu siapa yang menyebarkan video tersebut. Di tempat lain,
Megan juga melihat video tersebut dan bergegas menemui Anthony dan menunjukkannya kepadanya. Saat itu, Megan mengatakan jika sebenarnya Brent telah mencurigai Dylan. Dengan perasaan hancur, Anthony pun memilih untuk pulang ke rumah. Kilby said he was a liar. I wanted to prove him wrong. I thought it was his middle name. I guess I'm just confused as to why you have a video. Showing me this, Megan. I know it must have been hard. Wait, Anthony. Tak lama kemudian, tampak Dylan yang sedang menunggu Megan dan terlihat mengancamnya. Dylan mengatakan jika Megan harus membantunya, jika tidak, dia akan membunuh Megan dan keluarganya. Anthony kemudian membawa Megan ke rumahnya dan mengirim pesan kepada Anthony melalui ponsel Megan. Dalam pesan itu, Megan mengatakan jika dia ingin bertemu dan berbicara serius dengan Anthony. Dalam pesan itu dikirimkannya juga alamat rumah Dylan. Anthony langsung OTW ke lokasi itu, namun saat dia tiba, dia tidak menemukan Megan. Anthony pun memanggil-manggil nama Megan, namun tidak ada yang menjawab. Dan tiba-tiba, Hello? It sticks. saat Anthony tersadar, dia mendapati dirinya sudah terikat di sebuah pohon di dalam hutan bersama Megan. Megan pun jujur jika semua ini adalah siasat jahat dari Dylan. Di tempat lain, Sharon menerima pesan dari nomor tak dikenal yang memintanya untuk bertemu di rumah sewanya. Sharon yang takut segera menghubungi Teddy untuk berjaga-jaga. Sharon sampai di lokasi itu lebih dulu. Setelah masuk, dia melihat sebuah video diputar. Video itu mempertontonkan tentang pria yang pernah berselingkuh dengannya 2 tahun lalu, sedang bermain bersama putranya di pantai. Tiba-tiba Dylan muncul dan mengatakan jika pria dalam video itu adalah ayahnya. Dylan mengungkapkan bahwa ketika Sharon memasuki hidup mereka, Sharon telah memulai kehancuran keluarganya. Ibunya yang mengetahui perselingkuhan itu menjadi korban perkelahian dan menyebabkan kecelakaan mobil yang menewaskan mereka berdua. Dylan menyalahkan Sharon atas kehancuran keluarga dan hidupnya. Tak hanya itu, Dylan juga mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Mike, suami Sharon. Dylan juga mengungkapkan bahwa dia telah merencanakan balas dendam ini selama 2 tahun untuk membunuh Sharon dan putranya. Saat itu, Dylan meminta Sharon untuk melakukan bundir dengan jaminan Anthony akan selamat. Sharon pun setuju dan mengambil pisau. Namun, Just wait till he finds out that you're the one who got his dad killed. sebelum meninggalkan tempat itu, dia bertemu Teddy dan memberitahunya bahwa Dylan mencoba membunuhnya. Teddy bergegas ke lantai bawah, tetapi Dylan sudah melarikan diri. Teddy menelepon petugas polisi lain untuk mendapatkan alamat rumah Dylan, dan mereka berdua menuju ke sana untuk mencari Anthony. Di rumah Dylan, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Saat itu, Sharon yang melihat tali di ruangan itu meyakini jika Dylan telah mengikat Anthony di suatu tempat. Sharon dan Teddy pergi menuju hutan di sekitar sana untuk menyelamatkan Anthony sebelum Dylan sampai di sana. Saat itu, Teddy kesulitan bernapas karena kondisi fisiknya, kemudian berhenti untuk memanggil petugas medisnya. Namun Sharon terus lanjut berlari untuk menyelamatkan putranya. Tiba-tiba Dylan muncul di belakang Teddy dan menusuknya di bagian samping dan menyebabkan Teddy jatuh pingsan. Dian mengambil pistol Teddy dan mengejar Sharon. Saat bertemu Sharon, Dylan mengatakan bahwa Teddy telah mati akibat ulah Sharon dan Sharon juga harus mati. Sedangkan saat itu, Anthony dan Megan berhasil melepas tali dan membebaskan diri. Anthony berlari untuk melindungi ibunya. Dylan memberitahu Anthony bahwa Sharon adalah penyebab kematian ayahnya. Namun Anthony menolak untuk mempercayai ucapan Dylan. Anthony bahwa dia sangat menyayangi ibunya dan akan mati-matian membelanya. Saat bersamaan, tiba-tiba Megan muncul di belakang Dylan dan memukulnya. Anthony pun juga menyerangnya. Namun Dylan berhasil menjatuhkan mereka berdua. Sharon kemudian melompat ke arah Dylan dan menjatuhkannya ke tanah dan merebut pistol darinya.
Sharon memukul Dylan hingga pingsan. Saat akan membunuhnya, Anthony menghentikannya. Anthony memperingati bahwa Sharon akan dipenjara jika melakukan itu, dan dia tidak bisa hidup tanpa Sharon. Seketika Sharon meletakkan pistol dan mengurungkan niatnya. Teddy akhirnya pulih dari luka tusukan dalam beberapa bulan kemudian. Teddy dan Sharon kini telah mengakui cinta mereka satu sama lain dan kemudian menikah. Kehidupan Sharon dan Anthony kembali normal. Hubungan Anthony dengan Meghan semakin juga kuat. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.